Dengaran suara saya ya Pak ya? Saya dengar ya, silakan. Baik. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Oke, salam merdeka dulu ya. Merdeka ya. Wow, hari ini kita merayakan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya. Wow, keren. Angkanya juga keren, 77 ya. Kalau ya kita renungkan 77 tahun Indonesia udah merdeka. Wow, luar biasa ya pemeliharaan Tuhan untuk kita. Nah, tapi kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita napas dan kehidupan untuk kita boleh datang bersama-sama bersaat teduh memuji nama Tuhan. Namun tetap kita mengacu kepada tema firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Bapak Pembina kepada kita. Itu masalah adalah bagaikan tangan Tuhan untuk menuntun kita kepada kehendaknya. Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, di pagi ini Tuhan memberikan kami kesehatan, napas kehidupan, dan kami Tuhan sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami sudah memuji Engkau. Terima kasih Bapak buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan. Dan sekarang waktunya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami fokus kepada firman Tuhan sebab firman-Mu adalah rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Dan biarlah lewat firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, kami semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah pada pagi ini. Kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita membuka firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka dari Amsal 21 ayat 1. Kita buka firman Tuhan dari kitab Amsal 21 ayat 1. Satu ayat saja, demikian firman Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ya, sekali lagi saya bacakan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia. Ia di situ artinya Tuhan. Kemana Tuhan ingini. Amin. Ya, firman Tuhan ini singkat, supel, tapi dalam artinya ya, keren. Ya, karena di situ dikatakan bahwa hati raja itu yang mengatur adalah Tuhan. Ya, itu hati raja. Nah, apalagi hati rakyat, ya kan? Raja saja Tuhan yang mengatur. Kemana Tuhan mau, ke situlah Tuhan mau. Ya, sesuai dengan tema firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa masalah adalah bagaikan tangan Tuhan, ya, untuk menuntun kita kepada kehendaknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya teringat dengan kisah Yunus. Ya, saya pikir kita semua tahu Yunus itu siapa dan bagaimana Yunus itu ketika diutus Tuhan. Ketika disuruh Tuhan dia pergi ke kota Niniwe, ya, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Dia tidak patuh, dia tidak taat, ya. Nah, kemudian tapi atas seizin Tuhan dan semua dalam kuasanya Tuhan, sehingga terjadi ombak besar ketika Yunus itu di dalam kapal, ya kan? Kemudian karena ombak besar, kemudian sama awak kapal itu dia dibuang ke laut. Dan kemudian dikatakan di dalam Yunus 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya. Dan cerita ini bukan baru lagi, anak sekolah minggu pun tahu dan lagunya pun ada, ya. Yunus di perut ikan, oh, ya. Jadi 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, Tuhan pelihara, Tuhan jaga Bapak Ibu. Wow, luar biasa kan? Nah, jadi itu artinya apa? Bahwa semua apa di dalam kehidupan Yunus, rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan Yunus, itu sudah Tuhan yang ngatur. Ya, walaupun dia mencoba membelok, mencoba dia
memakai akal pikirannya atau memaksakan kehendaknya, tapi itu hanya membuat dia sengsara. Dia hanya memperlama-lama rencana Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga terjadi masalah, bukan hanya masalah kepada dirinya, juga kepada orang lain di sekitar dia, termasuk tadi orang yang di dalam kapal itu. Semua terguncang, semua ketakutan karena ada ombak besar. Nah, karena mereka takut tenggelam semua, akhirnya mereka mencari ini siapa, gara-gara siapa ini. Ya kan, makanya ada ombak seperti ini, nggak biasanya. Dan mereka menemukan, membuang undi dan menemukan Yunus. Dan Yunus pun sebenarnya mengerti, karena dia bersembunyi, orang tahu dia melarikan diri. Dia tidak taat kepada Tuhan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, bagaimana aplikasinya dengan kehidupan kita? Ya, kita juga sering seperti Yunus, ya kan? Tuhan suruh ke timur, kita udahlah, nggak usah. Kita membelok, kita pergi ke barat, atau pergi ke utara, atau pergi ke selatan. Nah, itulah yang membuat kita juga akhirnya apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, jadi tidak bisa berjalan dengan cepat, kita tidak langsung mencapai tujuan dengan cepat karena kita yang membuat, kita yang membelok, kita yang tidak taat kepada perintah Tuhan, kepada rancangan Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita semuanya sudah Tuhan atur. Dia yang tahu, yang penting bagian kita hanya percaya dan kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang mampu kita kerjakan. Seperti Yunus tadi, ketika Tuhan mengutus dia ke Niniwe, dia tidak mau pergi ke Tarsis. Maka tangan Tuhan, ya, yang maha perkasa, yang maha dahsyat itu menggiring Yunus, ya. Dan dia harus diturunkan di laut itu, dan dia juga menyuruh seekor ikan paus untuk menelan dan membawa ke darat. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi semua seizin Tuhan. Jadi kita belajar dari Yunus ya. Jangan kita memperlama-lama, memperlambat-lambat proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari sekarang. Saya juga sedang belajar ya, belajar dan belajar terus untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk dengar-dengaran suara Tuhan, bahkan suara Roh Kudus yang di dalam hati kita, sehingga kita tidak larut dengan keinginan kita tidak terlena dengan zona nyaman kita, dengan kesenangan kita, dengan hawa nafsu kita, karena itulah semua yang membuat sebenarnya nilai-nilai kerohanian kita rusak. Nilai-nilai kerohanian kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan punya cara. Dia akan mengulurkan tangannya, dia akan menuntun kita, membawa kita kepada jalan yang dikehendakinya. Seperti Yunus, ya. Ketika dia membelok di tengah laut, coba ya, kalau Tuhan tidak tolong, kalau Tuhan tidak menyuruh ikan paus itu datang, maka yang ada dia mati. Karena sudah dibuang ke dalam laut. Ya, tapi tangan Tuhan yang besar itu, itulah yang mengerjakan semuanya itu. Dia suruh ikan paus, kemudian dibawa dia ke darat 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Dia tidak makan, tidak minum di dalam perut ikan itu. Tapi ketika dibuang di tepi pantai itu, dia masih hidup dan dia juga bertobat. Dia berjanji dan dia akan pergi ke kota Niniwe ya. Bapak Ibu, kita bisa baca kembali kitab Yunus ini di dalam Alkitab kita ya, di dalam kitab Yunus ya. Dia punya kitab sendiri dan ini sangat menarik, anak-anak juga suka mendengarnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, walaupun pagi hari ini singkat sekali firman Tuhan, jangan kita menghalang-halangi rencana Tuhan. Jangan kita mencoba-coba lari dari hadapan Tuhan, lari dari rencana Tuhan. Karena dia punya cara untuk menangkap kita. Apalagi kita anak-anaknya yang sudah dia pilih, ya, yang sudah dia tentukan dan sudah mendapat kasih karunia. Tidak ada gunanya kita berlama-lama menunda-nunda rancangan Tuhan itu. Lebih cepat itu lebih baik. Oleh karena itu mari kita kenali, mari kita semakin dekat kepada Tuhan dan kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya apa ya talenta saya? Saya juga masih baru-baru ini ya, saya bisa menemukan walaupun saya sebelum lahir sudah Kristen ya, masih di dalam kandungan orang tua sudah Kristen,
Tapi saya juga baru mengerti visi misi Tuhan dalam hidup saya setelah saya sudah akhir-akhir ini, ya. Kemudian saya itu pun saya masih ragu, kemudian saya bertanya kepada beberapa senior saya ataupun katakanlah kakak rohani, ibu rohani, ya. Saya pikir apa ya yang menjadi potensi ataupun talenta saya. Nah, kemudian saya ceritakan, baru mereka meneguhkan, ya betul gitu ya. Nah, jadi demikian juga Bapak Ibu. Karena kenapa? Ketika kita menemukan potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka kita bisa berkarya dengan maksimal. Kita bisa bekerja dengan maksimal untuk bisa melayani Tuhan sesuai dengan talenta kita. Ya, seperti kata Rasul Paulus di dalam Alkitabnya di Perjanjian Baru dikatakan bahwa kita ini semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus, anggota-anggota dari gereja, ya. Dan kita mempunyai fungsi, tidak ada yang sama. Kita mempunyai fungsi yang ada yang sebagai tangan, ya. Ada yang sebagai kaki, ada yang sebagai mulut, ya, dan sebagainya. Kita fungsinya berbeda-beda, ya. Ternyata dengan fungsi yang berbeda setiap anggota tubuh, justru itu membuat pekerjaan Tuhan atau pekerjaan yang dikerjakan itu bisa berjalan bersama-sama, bisa bersama-sama saling mendukung, saling menolong, dan saling memberkati, seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita kembali juga ke the power of love. The power of love ini membutuhkan banyak sekali potensi-potensi yang diperlukan di the power of love. Mulai dari pendoa, ya, yang WL atau pemimpin pujian, kemudian pembicara, host, dan banyak. Dan pembina kita tidak membatasi hanya di segi kerohanian saja. Bahkan dia selalu berusaha kalau ada misalnya potensi yang lain, misalnya dia punya keahlian di musik, silakan dikembangkan di sini. Misalnya mungkin kalau ada yang seperti punya kreativitas, bisa memasak, silakan kita kembangkan di sini. Nah, jadi saya pikir ini waktunya ataupun tempatnya yang tepat buat kita untuk kita boleh mengembangkan potensi ataupun talenta yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita pendam saja ataupun tidak kita kembangkan sehingga tidak berguna. Mungkin dengan potensi itu kita kembangkan, saya percaya Tuhan akan buka tingkap-tingkap berkat juga, ya, untuk kita boleh mendapatkan berkat dari apa yang sudah kita kerjakan. Ya, misalnya kalau kita punya keahlian memasak, kemudian itu kita kembangkan, bisa juga kita sekarang ya semua online. Kita jual online, kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Contohnya, ya, atau mungkin yang lain. Dan itu semua Tuhan izinkan. Dan kita bersyukur, saya bersyukur bisa di the power of love. Kenapa? Karena yang tadinya kita mungkin ya seperti saya sudah nggak bekerja, saya pikir udahlah paling saya jadinya nanti ini jadi MC gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena kenapa saya sudah tidak bekerja dan ya apalagi saya tidak punya talenta ataupun keahlian untuk memasak, nggak ada bakat saya di sana. Nah, jadi saya juga tidak bisa memaksakan kehendak. Nah, tapi dengan berjalannya waktu Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hebat gitu ya. Dia tahu, oh iya kamu talentamu di sini gitu. Dan itulah yang terjadi sampai saat ini. Nah, saya memang lebih fokus ya untuk di pelayanan wanita. Ya, jadi baik di gereja, baik di pendoa, saya itu khusus di wanita dan pendoa. Jadi saya sudah tentukan itu dan juga demikian di the power of love. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi kami juga sebagai teman, sebagai sahabat, pengurus di the power of love, ya, kami rindu kita semua bisa mengupgrade diri, ya, agar kita bisa melayani Tuhan. Kita latihan di the power of love ini, ya. Kita belajar dulu dari hal-hal yang kecil, ya, hanya beberapa orang. Tapi nanti habis dari situ kita bisa jadi berfungsi ataupun kita bisa jadi
jadi berkat di tempat lain. Kita berani ke tempat pertemuan-pertemuan yang lebih besar lagi. Kita belajar dari rumah kita dulu. Ya, kita anggap the power of it adalah rumah kita, sarana kita untuk mencoba ataupun kita berpraktek. Di sini tempatnya kita dulu praktek. Nah, kalau nanti sudah kalau bahasa sini hatam katanya, sudah apa namanya? Sudah piawai ya, dan kita bisa berani kita melakukan di hadapan orang ataupun mungkin Tuhan akan pakai kita lebih dahsyat lagi. Bahkan kita bersyukur buat saudara-saudara kita juga yang tergabung di The Power of Love. Ada yang dari berbeda negara, ada yang dari Malaysia, dari Singapura. Wah, itu keren, keren. Saya nggak pernah saya terpikir ya, dan saya bersyukur untuk itu. Nah, jadi itu tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari ya, apa talenta yang ada pada kita? Kita kembangkan ya. Kalau kita pun membelok, nanti kita ke sana kemari hanya itu memperlama-lama Bapak Ibu. Ya, habis kita di jalan, habis kita tua di jalan katanya, tapi kita tidak bisa menunjukkan apa yang menjadi potensi kita yang Tuhan berikan. Nah, sekarang waktunya kita berserah kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, seperti Yunus ketika Tuhan sudah menangkap dia, ya, memproses dia, ya, ketika dia dibuang di laut dan dia dimakan oleh ikan, dia bertobat, ya, dia mengerti bahwa dia tidak bisa lari dari Tuhan, dari rencana Tuhan. Ya, dan di dalam Yunus 2 itu ada doa ucapan syukur Yunus. Dia bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada dia untuk hidup, dan Tuhan masih tetap mempercayakan dia, menyuruh dia untuk pergi ke kota Niniwe sesuai dengan rencana Tuhan. Di situ dikatakan berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, intinya Tuhan masih memberikan kesempatan walaupun kita kadang-kadang membelok, kadang-kadang kita mengabaikan rencana Tuhan, tapi Tuhan tetap kasih kita kesempatan. Yunus saja pun dikasih kesempatan ya, yang si yogianya ya, kalau udah dimakan ikan paus biasanya udah selesai gitu ya, udah di end kan. Nah, tapi karena kemurahan Tuhan, karena memang itu adalah izinnya Tuhan, maka semua boleh berjalan dengan baik dan rencana Tuhan tetap berjalan, dan Yunus juga tetap pergi ke Niniwe. Walaupun kalau kita baca ya, di Niniwe sempat juga dia menggerutu ya, karena melihat bangsa itu begitu ya tidak taat, begitu susah diatur ya. Nah, tapi kita belajar dari Yunus, jangan sampai kita mempersulit diri sendiri, melama-lamakan prosesnya Tuhan. Tangan Tuhan tertuju kepada kita. Dia rindu kita secepatnya menemukan apa yang menjadi talenta kita, apa yang menjadi passion kita di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita melakukan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari. Dan seperti seorang hamba Tuhan berkata, kita bukan bekerja sambil melayani, tapi melayani dan bekerja, ya. Jadi bukan bekerja dan melayani, tapi melayani dan bekerja. Jadi lewat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita itu melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Baik siapa saja yang bertemu dengan kita, kita boleh menjadi saluran berkat. Orang merasa ada damai, ada sukacita ketika bertemu dengan kita. Karena kita selalu mengeluarkan aura yang positif. Dengan memberikan senyum saja Bapak Ibu, orang yang lagi stres jadi langsung dia hilang stresnya. Dia pikir begini, ih siapa ya? Emang dia kenal Bapak itu kenal sama saya, kenal di mana ya? Saya lupa-lupa ingat. Jadi dia lupa dengan stresnya, iya kan? Saya juga pernah mengalami seperti itu. Waktu saya berjalan sambil mikir-mikir, saya pikir ada orang senyum. Berarti hanya senyum doang lewat. Saya mikir langsung, tek gitu otak saya berganti. Ih, siapa ya yang tadi kok senyum gitu kan? Itu hanya senyum, belum menyapa Bapak Ibu. Apalagi kita mendoakan ya. Jadi sekali lagi kami berharap Tuhan mau hari ini kita menemukan potensi kita, talenta kita. Mari kita kembangkan, kita belajar di The Power of Love. Habis itu kita belajar kepada orang di sekitar kita, terutama keluarga kita dulu, ya anak-anak kita,
dan lingkungan kita, gereja kita. Itu yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Dan kita percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Amsal 21 yang ayat 1 tadi yang berkata, hati raja itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana dia pergi. Jadi air saja ya, Tuhan yang mengalirkan sungai. Kemana membelok itu Tuhan yang mengalirkan. Apalagi hidup kita, hati raja seperti air. Nah hati raja pun Tuhan yang membuat. Nah pada hari ini kita bersyukur. Ya kita merayakan hari kemerdekaan. Ya 17 Agustus yang ke-77. Saya percaya dan terlalu percaya bahwa presiden kita, wakil presiden bersama pemimpin kita, pada hari-hari ini saya melihat prestasi mereka yang terbaik. Ya, itu luar biasa yang sebelumnya belum pernah dicapai oleh presiden-presiden sebelumnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat-saat ini negara kita ini di dalam kesulitan. Bukan hanya negara, dunia. Dunia sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Krisis pangan, krisis kepercayaan, krisis keamanan itu terjadi. Tapi Indonesia lagi-lagi mendapatkan reward. Indonesia itu menjadi peringkat pertama yang bisa mengatasi pandemi. Nah kemarin dapat penghargaan, ya negara yang mendapatkan penghargaan bisa ya mempertahankan swasembada pangan. Kita tidak lagi mengimpor dari luar. Wow, itu keren, ya. Dan itu didapatkan oleh presiden dan banyak lagi prestasi-prestasi yang lain. Terutama yang kita apresiasi pada saat ini tentang keadilan dan keamanan. Ya, sekarang kita sudah mulai, menteri kita juga, menteri agama juga, menteri yang nasionalis, bukan seperti dulu. Ya, kita dulu tidak boleh, sepertinya tidak berani ngomong Yesus. Sekarang mereka juga sudah mengerti kasih. Kemarin saya ikuti sidang MPR, ya, habis pidato Bapak Jokowi, itu yang berdoa itu ya biasalah ya, yang pendoa dari saudara kita orang seberang, tapi dia di situ sudah mendoakan tentang kasih. Saya sebelumnya tidak pernah mendengar mereka tentang kasih, tapi dikatakan biarlah pemerintah mengasihi rakyat dan rakyat juga sepenuhnya mengasihi pemerintah, ya, dan kami saling mengasihi. Wow, itu keren. Ya, jadi itu ajaran dari Tuhan Yesus. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi terlebih lagi mengasihi Allah ya dengan segenap hati, roh dan jiwa kita. Jadi kita keren, kita bersyukur oleh karena itu. Mari kita dukung terus. Berdoa untuk bangsa dan negara itu pun talenta Bapak Ibu. Ya, kita berdoa, kita patuh, itu adalah bentuk dukungan kita kepada pemerintah kita, kepada negara kita. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan bersyukur buat pagi ini. Mari katakan Dirgahayu, Republik Indonesia tercinta yang ke-77. Biarlah terus maju, biarlah pemerintah terus berjalan di dalam kendalinya Tuhan. Roh Allah tetap bekerja bersama dengan pemimpin-pemimpin kita. Sehingga kebenaran demi kebenaran, keadilan demi keadilan menjadi milik kita, menjadi milik bangsa Indonesia. Dan saya percaya pada suatu saat nanti Indonesia akan keluar dari semua krisis ini dan keluar menjadi pemenang, menjadi model di internasional. Sekarang saja sudah model COVID, model swasembada pangan di tengah-tengah kesulitan. Bahkan lebih lagi kemarin dia juga datang ke Ukraina memberikan dukungan, salam perdamaian, biar berdamai. Ya, itu keren dan sangat keren. Ya, dan G20 juga ada di Indonesia. Mari kita dukung terus Bapak Ibu, ya, lewat the power of love kita berdoa buat mereka, karena di the power of love ini kita tetap mendoakan mereka, pemerintah kita dan seluruh pejabat-pejabat, bahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun melayani. Sekali lagi saya katakan terima kasih buat pagi hari ini, buat seluruh partisipan. Salam hormat dari kami, salam merdeka, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan biarlah senantiasa rancangan Tuhan dalam hidup kita boleh terima, kita boleh mengerti, dan jangan tunda-tunda lagi. Mari masuk lebih dalam lagi ke dalam kehadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami adalah dalam kendalinya Tuhan. Seperti batang air dalam tangan Tuhan, begitu juga hati raja.
Tuhanlah yang mengatur semuanya. Tuhan yang menuntun semuanya. Terlebih-lebih lagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami Engkau pilih, Engkau layakkan kami datang kepadamu untuk menyebut Engkau ya Aba, ya Bapa. Oh, terima kasih Bapak buat pagi hari ini, buat kasih-Mu yang luar biasa, cinta-Mu yang dahsyat buat setiap kami, terutama buat firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau senantiasa berkarya, Engkau Roh Kudus memeteraikan firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam kehidupan kami, agar kami boleh belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, kami belajar dari Yunus ya Tuhan, walaupun kami mencoba melarikan diri, tapi tangan Tuhan tetap memegang kami, menuntun kami, menangkap kami, dan kami tidak bisa lari lagi, karena kami adalah umat pilihan-Mu, karena kami adalah umat kesayangan-Mu, dan kami adalah anak-anak pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti bekerja, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau berjanji akan menggendong kami sampai putih rambut kami, dan itu Tuhan sudah lakukan, dan akan terus Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, untuk itu Bapa, untuk setiap partisipan The Power of Love, mungkin pada hari-hari ini Tuhan mengalami masalah, mengalami kesesakan, atau mungkin mengalami sakit penyakit. Mari ya Bapa di surga, biarlah Engkau yang Tuhan menempangkan tangan-Mu yang penuh kasih itu Bapa, kepada setiap kami, memberkati kami, mengurapi kami, menguduskan kami Tuhan, dan memulihkan kami dari segala pergumulan kami, dari segala dosa-dosa kami, dari segala kekurangan kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh datang kepadamu dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada host. Ya, terima kasih Bu Tiar dalam penyampaian firman Tuhan hari ini. Sungguh memimpin kita supaya kita berfokus kepada apa rencana Tuhan. Dan hari ini adalah hari kemerdekaan RI yang ke-77. Nah, kita bangga, kita sudah merdeka. Tetapi bagaimanakah secara rohani? Nah, saya bersaksi buat kita semua. Dulu saya bangun, ya, itu menjadi satu pergumulan saya. Tapi dengan proses waktu dan saya berdoa, saya bisa bangun. Kadang jam 2 saya sudah bangun, jam 3. Kalau tadi jam 12 malah, ya istri saya ada kebutuhan, saya sudah bangun, saudaraku. Nah, itu tanda kemajuan ya. Jadi kemerdekaan secara fisik kita sudah alami, tapi secara rohani, apakah kita sudah bisa terlepas dari kemerdekaan rohani yang dimana tadi sulit kita bangun. Nah, bagaimana seterusnya? Apakah harus dibangunkan orang baru bangun? Dan sebagainya. Jadi saya bersyukur saudaraku dalam hal ini, Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan memberikan kesanggupan. Kadang jam 11 juga saya belum tidur, tapi bangunnya tidak terlambat. Nah itu, saudaraku, ini satu pengalaman yang saya bisa rasakan bagaimana kesanggupan Tuhan diberikan kepada saya untuk terus melangkah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan saya percaya kita pun semua pasti menang nanti. Dari perasaan-perasaan masih ingin tidur, ini masih jam 3 atau masih jam 4, masih ada waktu lagi dan sebagainya. Nah saudaraku, jadi memang ada dari pihak Tuhan, ada dari pihak kita. Dari pihak kita yaitu mau melakukan apa yang dikehendak Tuhan, yaitu kita dalam hati berkata, aku bangun. Aku bangun tepat waktu sehingga tidak terlambat dalam ibadah pagi komunitas The Power of Love. Nah, kalau itu menjadi kerendahan kita, Tuhan pasti berikan kesanggupan. Nah, kalau Tuhan berikan kepada saya, Tuhan juga berikan kepada kita semua. Nah, ini sedikit satu kesaksian buat kita hari ini. Dan saya masih berikan satu orang mau bersaksi,
Nanti baru kita masuk room. Silakan siapa yang mau bersaksi tentang hal ini,